Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa banyak dari kita, generasi muda di Indonesia, lebih suka nonton konten hiburan dibandingkan konten edukasi? Nah, hari ini kita akan membahas fenomena menarik ini. Hiburan memang seru dan menyenangkan, tapi apakah ada yang salah dengan itu? Kita akan kupas tuntas alasan di balik pilihan kita, dan bagaimana kita bisa tetap menikmati hiburan sambil menambah pengetahuan diri. Konten edukasi nggak harus membosankan loh. Yuk kita cari tahu cara menggabungkan keduanya agar waktu kita lebih bermanfaat. Jadi tetap stay tune dan pastikan kalian sudah subscribe untuk konten-konten inspiratif lainnya. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa banyak dari kita, generasi muda di Indonesia, lebih tertarik pada konten hiburan daripada konten edukasi? Ada banyak alasan di balik fenomena ini, dan penting bagi kita untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Di era digital ini, hiburan ada di mana-mana dan sangat mudah diakses. Platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok menawarkan konten yang menarik dan menyenangkan, yang membuat kita merasa rileks setelah seharian penuh aktivitas. Tetapi, mengapa konten edukasi seringkali kalah menarik dibandingkan hiburan? Salah satu alasan utama adalah konten hiburan dirancang untuk segera memikat perhatian kita. Dengan visual yang menarik, cerita yang seru, dan kadang-kadang elemen humor, konten hiburan memberikan kepuasan instan. Otak kita cenderung mencari kesenangan dan penghargaan instan, dan konten hiburan memenuhi kebutuhan itu. Di sisi lain, konten edukasi seringkali membutuhkan lebih banyak usaha untuk dipahami dan diapresiasi. Proses belajar memerlukan konsentrasi dan dedikasi, yang terkadang bisa terasa membosankan atau melelahkan. Alasan lain adalah cara konten hiburan dan edukasi diproduksi dan disajikan. Konten hiburan biasanya lebih dinamis dan kreatif, dengan penggunaan visual yang kuat, musik, dan narasi yang menarik. Sedangkan konten edukasi seringkali disajikan dengan cara yang lebih tradisional dan formal, yang mungkin tidak sejalan dengan gaya belajar banyak anak muda. Namun, ini tidak berarti konten edukasi tidak bisa menarik. Dengan pendekatan yang tepat, edukasi bisa menjadi sama menariknya dengan hiburan. Peran media sosial juga sangat signifikan dalam preferensi ini. Algoritma di platform media sosial cenderung mempromosikan konten yang mendapatkan banyak interaksi, dan konten hiburan seringkali lebih berhasil dalam hal ini. Video lucu, meme, dan tantangan viral dengan cepat menyebar dan menarik lebih banyak penonton. Di sisi lain, konten edukasi mungkin tidak selalu mendapatkan interaksi yang sama, membuatnya kurang terlihat di feed kita. Oleh karena itu, konten edukasi perlu diadaptasi agar lebih menarik dan sesuai dengan algoritma media sosial. Generasi muda juga cenderung mencari pelarian dari tekanan sehari-hari melalui hiburan. Tugas sekolah, tekanan sosial, dan ekspektasi masa depan bisa menjadi sumber stres yang signifikan. Hiburan menawarkan cara mudah untuk mengalihkan pikiran dan merelaksasi diri. Di sisi lain, konten edukasi mungkin terasa seperti perpanjangan dari beban belajar, meskipun sebenarnya bermanfaat untuk jangka panjang. Mencari keseimbangan antara hiburan dan edukasi bisa membantu kita mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Namun, bukan berarti konten edukasi tidak bisa menarik atau menghibur. Banyak kreator konten edukasi sekarang yang menggunakan pendekatan baru untuk membuat pembelajaran lebih menarik. Misalnya, mereka menggunakan storytelling, animasi, dan visual menarik untuk menjelaskan konsep-konsep sulit. Ini adalah cara efektif untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan mudah diingat. Selain itu, interaksi dengan audiens melalui komentar dan pertanyaan juga bisa membuat konten lebih engaging dan relevan. Selain itu, penting bagi kita untuk menyadari manfaat jangka panjang dari konten edukasi. Konten edukasi memberikan pengetahuan dan keterampilan yang bisa membantu kita dalam banyak aspek kehidupan, mulai dari karier hingga pengembangan diri. Memahami pentingnya belajar dan menambah pengetahuan bisa memotivasi kita untuk lebih sering mengonsumsi konten edukasi. Dengan memanfaatkan teknologi dan kreativitas, konten edukasi bisa diubah menjadi sesuatu yang sama menariknya dengan hiburan. Menggunakan pendekatan gamifikasi adalah salah satu cara populer untuk membuat konten edukasi lebih menarik. Gamifikasi melibatkan penggunaan elemen permainan seperti poin, level, dan tantangan untuk membuat proses belajar lebih menyenangkan. Banyak aplikasi dan platform edukasi sekarang menggunakan gamifikasi untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan pengguna. Ini adalah cara yang efektif untuk membuat belajar terasa seperti bermain, bukan beban.
Dengan gamifikasi, kita bisa belajar dengan cara yang lebih interaktif dan menghibur. Selain gamifikasi, ada juga metode microlearning yang sangat efektif. Microlearning melibatkan pembelajaran dalam potongan kecil yang mudah dicerna dan diaplikasikan. Alih-alih menghadapi satu sesi panjang yang membosankan, microlearning menawarkan pelajaran singkat yang bisa dipelajari dalam beberapa menit. Ini sangat cocok untuk generasi muda yang memiliki rentang perhatian lebih pendek dan jadwal yang sibuk. Dengan microlearning, kita bisa belajar kapan saja dan di mana saja, membuat pembelajaran lebih fleksibel dan mudah diakses. Kita juga bisa memanfaatkan komunitas belajar online untuk membuat proses belajar lebih menarik. Bergabung dengan komunitas yang memiliki minat yang sama bisa memberikan dukungan dan motivasi tambahan. Diskusi kelompok, tantangan belajar, dan proyek kolaboratif bisa membuat pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan. Dengan berinteraksi dengan orang lain yang memiliki tujuan yang sama, kita bisa merasa lebih termotivasi dan bersemangat untuk belajar. Komunitas belajar online adalah sumber daya yang sangat berharga untuk generasi muda. Selain metode-metode tersebut, penting juga untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan nyaman. Lingkungan yang mendukung bisa meningkatkan konsentrasi dan produktivitas kita. Mengatur ruang belajar yang rapi, nyaman, dan bebas dari gangguan adalah langkah awal yang baik. Musik latar yang menenangkan atau alat bantu visual seperti peta konsep dan diagram juga bisa membantu. Dengan lingkungan belajar yang tepat, proses belajar bisa menjadi lebih menyenangkan dan efektif. Generasi muda juga bisa memanfaatkan teknologi untuk mempersonalisasi pembelajaran mereka. Aplikasi dan platform edukasi seringkali menawarkan fitur personalisasi yang memungkinkan kita untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar kita sendiri. Dengan personalisasi, kita bisa fokus pada area yang kita butuhkan dan melewati bagian yang sudah kita kuasai. Ini membuat proses belajar lebih efisien dan menyenangkan. Teknologi membuka banyak peluang untuk membuat pembelajaran lebih sesuai dengan kebutuhan kita. Akhirnya, penting bagi kita untuk menyadari bahwa keseimbangan antara hiburan dan edukasi adalah kunci. Hiburan penting untuk relaksasi dan kesejahteraan mental kita, tetapi edukasi juga sangat penting untuk pengembangan diri dan masa depan kita. Dengan menemukan cara untuk menggabungkan keduanya, kita bisa mendapatkan manfaat terbaik dari kedua dunia. Misalnya, kita bisa menonton video edukasi yang menghibur atau bermain game yang mendidik. Dengan pendekatan yang seimbang, kita bisa menikmati hiburan sambil terus belajar dan berkembang. Dengan penjelasan ini, semoga kalian bisa lebih memahami mengapa generasi muda di Indonesia lebih menyukai konten hiburan dan bagaimana kita bisa mengatasi tantangan ini. Teruslah mencari cara untuk belajar dengan cara yang menyenangkan dan efektif. Sampai jumpa di video berikutnya. Abnormal Thinker Squad.